Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru kita, Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Budiman atau Mas Budi di Kebumen. Mas Budi menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialami oleh ibunya. Kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 90-an. Jadi ibunya Mas Budi itu adalah seorang pedagang sayur, seorang petani juga, dan memang kadang hasil dari bertaninya tersebut itu dibawa ibunya ke pasar sana pagi buta. Sekitar jam 2 pagi ibunya Mas Budi itu udah berangkat ke pasar. Saat kejadian ini Mas Budi itu masih SD, sekitar kelas 3 atau kelas 4, belum disunat juga Mas Budi. Jadi di pagi itu tentu saja namanya anak kecil mungkin lagi pules-pulesnya tidur, cuman kadang sesekali itu mendengar karena kamar tempat Mas Budi tidur itu ya tidurnya sama bapak sama ibunya masih ya. Nah di kamar tersebut biasanya bapak itu udah beraktivitas di belakang, ibu itu siap-siap mau pergi ke pasar sekitar jam 2 pagi dibantuin sama bapak. Mas Budi itu suka mendengar ibu itu lagi sama bapak ngangkutin wortel atau apapun itu ya, sayur-sayuran itu diangkutin ke sepeda. Nah, ada bunyi suara di luar yang nendang-nendang dingin, kretek-kretek-kretek. Sesekali suara obrolan ibu sama bapaknya. Oh, ibu sama bapak udah mau berangkat, ibu mau berangkat ke pasar kalau bapaknya itu enggak. Mas Budi sering kebangun malam-malam begitu, kadang juga ikut keluar ke sana cuman hal sepele. Cuma mau salim sama ibunya. Itu kadang dilakukan kalau memang lagi ndak males, Mas Budi pun keluar ke sana, terus salim sama ibunya, "Bu, hati-hati ya," gitu. Terus nanti Mas Budi masuk, tidur lagi ditemenin sama bapak. Bapak itu nanti pagi-pagi juga ada sesuatu yang dikerjakan di belakang sana lumayan cukup banyak. Nah, pada suatu pagi ini diceritakan sama ibunya. Jadi pada suatu pagi Mas Budi tentu saja masih tidur. Ibu itu bangun seperti biasa dan waktu itu mau membawa sayuran wortel. Diangkut pakai sepeda. Nah, ini dibantu sama bapaknya kan. Diangkutin lah karung-karung tersebut di atas sepeda tadi. Nanti ibunya berangkat. Jam 2 pagi selesai, ibu pun berangkat ke sana. Sepedanya itu cuman dituntun begitu doang. Jarak ke arah pasar itu beberapa ratus meter. Jalanlah ibu pagi tersebut. Cuman aneh, pagi itu kan biasanya ada pedagang-pedagang yang lain. Sama-sama orang pasar, sama-sama mereka juga ya bawa sayuran atau bawa dagangan yang lainnya. Lah ini, pagi itu kok sepi banget. Loh, kok nggak ada siapa-siapa gitu. Ditungguin sebentar, di situ duduk di depan rumah di sana, masih belum ada. Nanti aku kesiangan lah, aku mending berangkat aja dulu. Ibu pun akhirnya berangkat ke sana, nuntun sepeda tadi yang isinya di belakang itu penuh dengan sayuran seperti wortel dan sebagainya gitu ya. Ibu berangkat. Mas Budi malam itu nggak kebangun. Berangkatlah ibu tadi. Nah, di tengah perjalanan, ibu melihat ada seseorang, kayak seorang yang sudah tua, mirip seperti pedagang di pasar juga. Jadi di bagian belakangnya ini tuh bawa sebuah gembolan gini ya. Wah, ada orang, cuman siapa ya ini ya? Ibunya tuh nggak kenal. Jadi biasanya siapapun yang lewat pagi itu, teman-teman biasa jalan ke pasar, ibu itu kenal. Bahkan dari postur, misal dilihat dari belakang atau dari kejauhan itu kenal. Lah ini, ibu itu nggak kenal sama sekali, itu siapa ya gitu ya. Alah udah biarin aja. Aku tetap bertahan di belakang orang tersebut. Karena jaraknya itu lumayan cukup jauh, ada 20 atau 30 meter di depan. Udah dicoba bunyiin pakai keliningan sebenarnya. Kelining. Tapi si nenek tersebut nggak nengok, nggak berhenti atau apa, mungkin nggak dengar orang tua, mungkin pendengarnya udah mulai terganggu. Ibu pun membiarkan memang, bukannya ngejar tambah cepet supaya sampai enggak, tapi pelan-pelan coba mempercepat langkahnya, setidaknya lebih cepat sedikit dari nenek-nenek tersebut.
Ini didorong sepedanya lebih cepat, makin deket, begitu jaraknya mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 6 meter. Tiba-tiba si nenek itu aneh, dia itu membesar, meninggi. Loh, kok nenek itu meninggi? Itu beneran makin tinggi, kakinya doang yang memanjang. Di situ ibunya Mas Budi kan berhenti. Ini apa sambil gemeteran gitu. Ini setan. Ternyata ya itu tadi, ada satu sosok. Itu mirip kayak nenek-nenek di atasnya, cuman kakinya itu memanjang berapa meter gitu. Tingginya itu mirip kayak pohon kelapa, tapi cuma bagian kakinya doang. Nah, ini makin meninggi, ibunya ini kan berhenti. Si sosok tadi itu melangkahnya jelep, lebih kan cepet banget gitu ya, cepet menjauh, begitu jauh turun lagi jadi sosok yang normal. Di situ ibunya Mas Budi, kalau begini berarti mungkin dia memang gak suka kali ya, tak ikutin. Aku udah deket mau barengin malah dianya pergi. Ya udah aku pelan-pelan aja. Sosok nenek itu masih kelihatan dari belakang ke sana dan gak ada satu orang pun, gak ketemu dengan siapapun yang mau berangkat ke sana, mau berangkat ke pasar. Singkat cerita, ibunya Mas Budi pun sampai di pasar. Begitu sampai di pasar pun ada keanehan. Loh, kok pasarnya sepi ya? Kok nggak serame biasanya? Akhirnya kan mendekat ke sana, ketemu sama orang-orang di pasar. Loh mbak, jam segini udah datang mbak. Kan kaget, jam segini udah datang gimana? Orang ini aku aja rada telat. Rada telat apaan mbak? Akhirnya kan nanya, emang jam berapa sekarang mas? Ini baru jam 1 bu. Hah? Jam 1? Iya, ini baru jam 1, Bu. Loh, kok bisa? Loh, sampean gimana berangkat nggak lihat jam atau gimana? Saya nggak tahu. Orang biasa bangun jam segini, ya nggak ngelihat jam lah. Ini masih jam 1, Mbak. Ini masih jam 1. Akhirnya apa? Udah duduk di situ, ngobrol lah sama mas-mas yang di sana. Sama ada ibu-ibu juga yang memang datangnya lebih duluan di situ ya. Ngobrol-ngobrol, cerita lah. Aku mbak tadi di jalan melihat ada nenek-nenek itu kakinya jadi panjang mbak gitu. Wah, itu kok setan apa gitu kan. Tapi sampai diapain ya udah, saya akhirnya nunggu di belakang. Nenek itu tuh kayaknya memang menjauh doang, nggak mau dideketin. Nah udah kan, akhirnya jam 2 pun tiba, ya memang masih sepi kan, jadi menunggu lumayan cukup lama di situ. Akhirnya pasar pun udah normal seperti biasa. Selesai transaksi, karena jualnya itu nanti kayak ada semacam tengkulaknya gitu, jadi jualnya cepet, nggak pakai lama. Set udah habis transaksi, ibu pun pulang pagi-pagi lah biasanya sebelum subuh kayak gitu, sama kadang menunggu ada beberapa bahan yang mau dibeli ya. Pulang-pulang itu sebelum subuh sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Pulanglah ke rumah sana, ngomong sama bapaknya, Pak, ini gimana sih Pak, aku kok tadi berangkat jam 1. Lah iya Bapak juga bingung, kata si Bapak. Loh ini orang kemana kok jam segini udah nggak ada? Maksudnya gimana Pak? Ya iya tadi pagi tak cariin, kata si Bapak. Tadi pagi tak cariin, kok orang kemana, sepedanya udah nggak ada, sayurnya udah diangkutin. Ini kan belum jam 2 gitu, Om jangan-jangan berangkat duluan. Pak, sampean itu tadi malam bantuin saya Pak. Enggak, Bapak itu masih tidur. Dan lah semalam itu yang bantuin saya siapa? Ya mana tahu gitu kan, Bapak juga bingung. Orang biasanya masih ada, kok ini orang udah ndak ada gitu kan. Kamu itu berangkat jam berapa, Pak? Memang kata orang pasar, aku itu sampai di pasar sana itu jam 1, Pak. Berarti aku berangkat itu ya sebelum jam 1, Pak gitu. Mereka pun akhirnya sama-sama ketawa. Ibunya Mas Budi pun cerita masalah tadi, Pak. Tadi sewaktu di jalan aku ngelihat setan tinggi, Pak. Setan tinggi di mana? Itu di dekat sawah di sana katanya. Ya wes ndak apa-apa. Mungkin karena kamu bangunnya kecepatan kali. Iya kali ya, Pak ya. Pak, besok liatin jam ya Pak ya. Iya liatin jam. Ya kamu jangan buru-buru, kamu bangunin Bapak beneran. Pak semalam itu Bapak itu bantuin gitu. Enggak, Bapak itu enggak bantuin. Di situ merinding lagi. Terus siapa ya Pak yang bantuin ya? Udah.
waktu pun berlalu, cerita itu mulai dilupakan gitu, karena memang lumayan cukup lama, jaraknya sekitar 1 atau 2 bulan setelahnya. Nah, 2 bulan setelahnya seperti biasa, ibunya Mas Budi bawa sayur ke sana, ke arah pasar ya. Dan waktu itu ada temannya namanya Bu Romlah. Itu sama-sama pedagang di pasar sana. Tapi dia itu dagangannya itu udah di sana, dia tinggal berangkat gitu doang. Nah, ini pagi ketemu, ya Bu Romlah katanya, iya bareng mbak. Akhirnya jalanlah mereka berdua itu kan. Jalan menyusuri jalanan yang kemarin. Nah, di situ mereka itu ketemu lagi. Ada sosok nenek-nenek itu di depan. Ibunya Mas Budi kan ingat, loh ini kan nenek-nenek yang dulu yang pernah itu, kok bentuknya mirip ya, ngomong sama Bu Romlah. Bu Romlah katanya, iya mbak, sampean lihat itu ndak di depan itu? Oh itu ya, kayak ada orang, kayak ada nenek-nenek. Siapa ya mbak ya? Waduh, aku juga ndak kenal, kata Bu Romlah. Mataku ndak terlalu jelas kalau jauh. Aduh, ya udahlah itu ya, karena nggak terlalu kelihatan. Tapi sampean lihat kan? Iya, saya lihat. Jalannya jangan cepet-cepet ya Bu Romlah. Loh kenapa? Kata si Bu Romlahnya. Saya itu pernah. Ndak mau. Ndak usah, sampean masih mau cerita setan kan? Oh iya sih mbak. Ndak, jangan ceritain. Nanti ceritanya nanti aja kalau di pasar, kata si Bu Romlah begitu. Akhirnya sudah ditahan kan, mereka pun jalan ngobrol-ngobrol yang lain sama Bu Romlah, sampai akhirnya Bu Romlah itu berhenti di tengah jalan. Ibunya si Mas Budi masih bawa sepeda. Begitu mau ngomong, orangnya nggak ada, ternyata kan ketinggalan di belakang. Bu, sampean kenapa Bu? Bu Romlahnya maju mendekat ke ibunya Mas Budi di sana. Itu katanya, nunjuk ke depan. Dan kali ini kedua kalinya ibunya Mas Budi melihat sosok nenek itu tambah tinggi. Itu setinggi pohon kelapa itu tadi lah. Kakinya tuh kecil, kurus ke sana ya. Kan pakai jarit ya. Oh ya, jaritnya itu ikut keangkat juga ke atas. Dan si nenek itu bukannya jalan ke depan sana, tapi malah jalannya itu balik menuju ke arah mereka. Ya dua-duanya, Mbak, ini gimana Mbak? Ya ndak tahu Bu Romlah, ndak tahu, kita lari aja tuh gimana? Aduh, kakiku sakit, kakiku ndak bisa dipakai buat lari Mbak, gitu kata Bu Romlahnya. Ya udah Bu Romlah, kita di sini aja, kita di sini. Akhirnya apa? Ini sepeda kan di standar itu ndak kuat. Terpaksa dijatuhin, brek, ditinggalin. Nah, ibunya Mas Budi sama Bu Romlah tadi akhirnya minggir ke arah, itu kan deket-deket sawah gitu ya, minggir ke arah pinggir jalan di sana, itu ngumpet lah di situ. Nah, begitu ngumpet, si sosok tadi itu lewat di depan mereka. Ini kan ada tanaman-tanaman yang menjorok ke arah jalan gitu ya. Itu seolah-olah nggak ketabrak, harusnya itu ketabrak sama badannya. Ini tuh enggak. Dan ya itu tadi yang dilihat itu cuman kaki doang, kaki lurus. Di bawahnya itu nggak ada telapaknya, nggak ada telapak kakinya, itu nggak ada, cuman kaki lurus begini doang kayak tongkat. Itu jalan tep terus ke sana, nabrak tanaman-tanaman dan hilang. Begitu udah hilang, balik lagi lah ibunya Mas Budi sama si Bu Romlah tadi, dibantuin sama Bu Romlah ngangkatin sepedanya yang penuh sayur itu. Akhirnya berhasil berdiri. Ada pedagang lain. Nah, ini pedagang dari kejauhan itu udah melihat. Akhirnya kan nanya, loh Mbak, kenapa Mbak? Ini sepedanya jatuh katanya. Oh, sampean hati-hati gitu. Bukan, sengaja tak jatuhin, kata si ibunya Mas Budi. Sengaja dijatuhin, emang kenapa? Iya Mbak, tadi ada setan Mbak, kata Bu Romlahnya begitu. Ah, setan apa? Malah ngebahas di situ. Akhirnya udah yuk kita jalan itu ke pasar aja, kita ke pasar. Akhirnya mereka pun buru-buru ke pasar sana. Begitu sampai menjelang ke arah pasar tersebut, ibunya Mas Budi sama Bu Romlah itu berhenti. Yang satunya, teman yang tadi itu, di belakangnya itu sampai nabrak. Gara-gara apa? Dua-duanya itu melihat sosok nenek-nenek tadi. Pasar itu kan atapnya tinggi gitu ya. Nah, ini sosok tersebut
lagi duduk di atas, kakinya tuh ke bawah gitu ya, nurunin atapnya terus sampai ke bawah. Itu awalnya dikiranya itu paralon saluran air gitu. Pas dilihat dua-duanya, kenapa Bu Romlah? Itu apa? Kata Bu Romlah, mana? Ini langsung ngeh, ibunya Mas Budi ngeliat ke atas, si nenek-nenek itu tuh lagi duduk di atas sana. Mereka pun akhirnya nggak jadi melanjutkan perjalanan, nggak menuju ke pasar tersebut. Ini ibunya Mas Budi nyari pohon atau apa buat nyenderin sepeda. Begitu udah nyenderin sepeda, nunggu yang lain. Nah, di situ mulai ada bapak-bapak juga sama istrinya yang datang ke pasar. Minta tolong. Kenapa kalian, kenapa? Itu di atas katanya, di atas atap itu tuh ada itunya, ada setannya. Dan ya mereka nggak melihat apapun saat mereka bilang nggak ada. Nah, ibunya Mas Budi nengok ke sana, itu pun udah pergi, udah nggak ada. Akhirnya sudah, hari itu pun normal. Pulang ke rumah, itu ngomong sama bapaknya, Pak, ini aku kedua kalinya loh Pak ketemu sama sosok tersebut. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti tak anterin sama bapak. Mas Budinya, Pak, nanti kalau bapak nganterin, aku sama siapa Pak di rumah? Ya enggak apa-apa, kamu sendirian, kamu kan berani gitu kan. Bapaknya ngomong begitu. Oh gitu ya Pak ya, tapi aku takut Pak. Sudah, enggak apa-apa, udah. Nah, enggak dibahas tuh waktu itu. Sampai suatu saat, suatu hari, berangkatlah bapak sama ibunya Mas Budi ke pasar. Diantar gitu ya. Dianterin, dan enggak lama setelah hari itu, hari tadi, itu enggak lama dari situ. Dianterin dan Mas Budi itu baru nyadar. Mas Budi bangun, kok sepi ya, perasaan kok beda di rumah. Dia pun bangun, turun dari kasurnya, nyari. Biasanya bapak itu ada di belakang sana lagi gerusak-gerusuk apa gitu ya. Masuk ke belakang situ, bapaknya ndak ada. Dipanggil-panggil dong mulai, Pak, bapak di mana Pak? Bapak di mana? Gak ada. Mas Budi baru inget, jangan-jangan bapak nganterin ibu ke pasar. Itu udah mulai pertanyaan. Ini berarti artinya aku di rumah sendirian gitu kan. Ini jam berapa? Itu jam 2:15. Udah nggak ada siapapun di sana. Mas Budi pun akhirnya keluar. Dia keluar rumah ke arah teras ke situ, nengok ke samping, sepedanya ibu itu masih ada di situ atau udah enggak gitu ya. Begitu ditengokin, ternyata sepedanya nggak ada. Mas Budi kan akhirnya masuk lagi ke dalam rumah. Nah, sebelum masuk, Mas Budi itu ngelihat ke arah depan, ke arah jalanan di depan rumahnya tersebut. Itu apa? Ada 2 batang begini, berdiri di sana, seolah-olah ngadepnya tuh ke arah rumahnya Mas Budi. Dilihatin, pas ngelihat ke atas begini, bahkan sempat karena ketutupan ini ya, teras ya, sempat ngelongok ke atas begitu. Ternyata di atasnya itu badannya kayak orang, meskipun gelap itu kelihatan, lumayan cukup kelihatan sama Mas Budi. Mas Budi langsung ingat cerita ibunya, dia pun langsung masuk, grep ditutup. Dia masuk ke dalam kamar dan genteng itu bunyi kretak, 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 kretak. Itu kan dia ketakutan. Seorang anak tinggal di rumah sendirian dan habis melihat seperti itu, bunyi gentengnya, kertak-kertak, yang ada di pikirannya Mas Budi itu apa? Sosok tersebut itu lagi di atas rumah. Ini gimana? Akhirnya apa? Dia nekat, saking takutnya lebih memilih apa? Dia keluar. Awalnya itu mau ngambil sendal, tapi gara-gara buru-buru gitu ya, akhirnya apa? Keluar rumah, dia lari, tinggalin rumah tersebut itu ya pagi buta itu, langsung menuju ke arah pasar sana. Dia lari, cuman anehnya apa? Di belakang itu ada bunyi tak 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 gitu. Mas Budi pun nengok, itu apa ya, bunyi apa? Ternyata sosok yang kakinya panjang tersebut ngikutin Mas Budi. Tak 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 tak. Mas Budi lari itu kayak ya namanya kaki panjang, larinya kan jadi lebih cepat gitu. Itu jaraknya ya nggak terlalu jauh. Mas Budi tuh udah nangis, teriak-teriak, sampai akhirnya di depan sana Mas Budi ngelihat ada seorang nenek-nenek dipanggil, tolong mbah. Nenek-nenek itu pun berhenti di sana.
Iya, kenapa? Kamu kenapa? Bah, tolong, bah, tolong. Udah ngos-ngosan, udah campur nangis juga. Bah, ada setan, bah, ada setan. Lah, setan mana setan? Masa zaman sekarang masih ada setan? Padahal itu udah lama ya, sekitar tahun 90-an ya. Mana setan? Bah, tadi aku diikutin, bah, setannya itu kakinya panjang banget, bah, setannya kakinya panjang banget. Oh, udah ndak usah takut, kata situ. Ya udah sini sama. Kamu mau kemana? Gelap-gelap begini. Aku mau ke pasar, Mbah. Loh, ke pasar mau ngapain? Aku mau nyusul bapak sama ibu. Oh begitu, ya sudah sini. Simbah juga mau ke pasar. Akhirnya udah jalanlah Mas Budi sama Simbah tersebut. Mas Budi anak kecil gitu, jadi ndak tahu mau obrolan apa. Lebih memilih untuk diam. Si nenek itu pun jalan sama Mas Budi, sama-sama diam. Cuma nenek tadi itu mulutnya aneh, mengeluarkan suara ini loh, kayak kawan-kawan misal ada orang tidur terus bunyi kreot 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 kriet kriet kriet. Nah, bunyinya itu seperti itu. Mas Budi pun nengok, mulutnya nenek itu kayak gerak-gerak gitu ya, bunyi kreot kreot kreot. Mas Budi diem aja, dan waktu itu memang belum ada rasa takut ya, mungkin untung ada nenek ini gitu ya, jalan ke sana sampai akhirnya Mas Budi tuh ngelamun di jalanan tadi. Dia begitu ngelamun begini, loh, si nenek mana? Dicariin sama dia kan, si nenek mana? Akhirnya Mas Budi kan nengok ke belakang, si nenek itu diem aja di sana. Mbah, dipanggil sama Mas Budi, Mbah. Dan si nenek tersebut kakinya itu memanjang, meninggi lagi. Mas Budinya langsung gitu kan, asem, ternyata ini setannya, ternyata ini setannya. Dia langsung lari menuju ke pasar sendirian. Akhirnya lari menuju ke pasar, nangis, dicariin ibunya. Bapak sama ibunya ngedenger ada anak kecil nangis. Pas dilongok, lah Budi, ternyata bapaknya pun nyamperin, Budi, kamu kenapa, kamu kenapa, kamu kenapa? Pak, aku bapak gitu kan, marah gitu waktu itu. Bapak kenapa aku ditinggalin di rumah, Pak? Ya maaf, katanya, ibumu takut katanya. Jadi ya bapak ini bapak anterin. Nggak mau Pak, aku di rumah sendirian Pak, aku nggak mau. Aduh setannya Pak, setannya kaki panjang itunya. Ibunya pun mendengar. Hah? Setannya kaki panjang gimana, Bu? Iya Pak, tadi aku ngelihat Bu, tadi aku ngelihat Bu, di rumah katanya. Hah, di rumah? Iya di rumah. Diceritakan gitu ya, ya ditenangin dulu. Setelah ditenangin, udah sesenggukan begitu, baru Mas Budi menceritakan pengalamannya tadi. Karena mungkin masih ngantuk plus capek, Mas Budi pun tidur di pasar di sana. Akhirnya karena bapak sama ibunya mungkin ngerasa kasihan, udah jangan dibangunin dulu lah. Akhirnya mereka pun pulang sekitar ya jam 5 pagi baru pulang dari pasar karena nungguin Budi itu tertidur di sana. Begitu pulang diboncengin di sepeda di situ. Ya ngantuk-ngantuk begini gitu ya. Cuman masih mendingan lah, untung aku nggak jalan. Pulanglah sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, ini geger karena ya di pasar itu banyak cerita. Warga-warga pun pada datang ke sana. Bud, kenapa Bud tadi malam? Termasuk ibunya Mas Budi pun cerita pengalamannya begini-begini sama Bu Romlah gitu ya. Itu juga menceritakan hal yang sama, dan hal tersebut akhirnya apa? Bikin warga yang tadinya pagi buta itu berani datang ke pasar. Karena ada isu tersebut, mereka pun jadi pada takut. Kok aku jadi takut ya, aku misalnya kok ada seperti itu gitu. Sebelumnya itu ndak ada, kok sekarang itu ada, gimana ini? Dan akhirnya ngobrol-ngobrol masyarakat gitu kan dirembuk, karena memang ketakutan itu jadi makin menjadi-jadi. Akhirnya dirembuk sama masyarakat, ya udah kita bikin acara selamatan aja yuk, kita bikin acara selamatan warga gitu ya, supaya yang begitu-begitu itu nggak mengganggu. Akhirnya warga pun setuju, dibuatlah acara selamatan. Rame semua warga berkumpul, itu pun dari sumbangan warga bareng-bareng gitu ya. Akhirnya kayak gitu selamatan, didoakan segala macam. Dan malam itu Mas Budi saat baru pulang, selamatannya kan di jalanan kampung dia, di dekat yang arah sawah ke sana. Nah di situ begitu udah pulang, udah selesai, Mas Budi itu ngelihat ada satu sosok nenek
ini lagi duduk di atas rumahnya Mas Budi di situ. Itu ngasih tahu, Bu, itu Bu, yang duduk di atas itu siapa? Ibunya nggak melihat, bapaknya pun nggak melihat. Bahkan warga yang lain yang mendengar itu juga ikutnya, mana Bud, nggak ada siapa-siapa. Tapi Mas Budi ngelihat, dia itu lagi duduk di pojokan rumahnya Mas Budi. Yang ada dia pun jadi ketakutan sendiri, yang lain nggak lihat, malah dia yang melihat gitu. Dah, malam itu nggak bisa tidur, pokoknya mau tidurnya harus ada bapak, harus ada ibu, lengkap gitu, diempit di tengah-tengah. Dan ya karena merasa udah aman, akhirnya Mas Budi pun tidur. Nah, ini kan cerita ini akhirnya, loh, semalam kan habis diadain selamatan, kok malah si sosok tersebut kelihatan sama Budi duduk di rumah saya. Akhirnya kan diselidiki lah, dicari tahu sama orang-orang yang mengerti atau apa kayak gitu ya. Cuman boleh dibilang ya jawabannya itu nggak ada yang memuaskan. Satu, yang kedua ceritanya tuh kayak diada-adain gitu ya, disambung-sambungin dan sebagainya. Nggak ada penyelesaian apapun, dan ibunya Mas Budi juga akhirnya kan memang jadi takut. Akhirnya kebiasaan itu berubah. Jadi semenjak saat itu, ibunya Mas Budi datangnya itu agak sedikit telat, sekitar jam 3 itu dari rumah. Itu pun diantar sama bapaknya. Mas Budi juga ikut. Cuman ikutnya, jadi bapaknya itu bawa sepeda juga. Ini Mas Budi dinaikin di belakang di situ. Sepedanya itu kayak dikasih boncengan, dibikin pakai kayu. Nah, Mas Budi tidur di sana. Itulah aktivitasnya. Setelah kejadian tadi, Mas Budi ikut ke pasar sana sampai kurang lebih sekitar 2 bulan. Aktivitas itu dilakukan sama, dan itu menyenangkan kata Mas Budi. Meskipun di perjalanan pagi itu dia juga mengalami beberapa hal. Ibu sama bapaknya itu kadang suka berbisik gitu ya, Pak, itu di sebelah kanan itu apa ya Pak ya? Kok kayak ada yang berdiri Pak, warnanya putih gitu. Udah Bu, jangan dilihat Bu, itu pocong kata bapaknya. Udah Bu, jangan dilihat, berdoa aja. Mas Budi mendengar itu kan asem gitu kan. Akhirnya apa? Dia pun diem begitu aja, gak berani ngeliatin. Terus ada lagi, Pak, itu yang di atas pohon itu apa sih Pak? Pertama ibunya, seringnya gitu. Terus ibunya ngeliat, bapaknya pun ngeliat, terus ngasih tahu, oh itu yang di atas itu kuntilanak. Jadi sering mendengar gitu ya, sering mendengar obrolan-obrolan orang tuanya, di mana mereka berdua ternyata sering mengalami atau melihat sosok-sosok seperti itu di sepanjang perjalanan, pokoknya dari rumahnya Mas Budi menuju ke pasar sana. Banyak cerita, bahkan apa? Suatu saat mereka berdua itu harus berhenti lama gara-gara ada sesuatu yang tidur di tengah jalan. Mas Budi kan berhenti, ini kan jadi kerasa kebangun, terus melek ke depan sana. Dia juga melihat ada sesuatu yang melintang berwarna putih, dan itu adalah sosok pocong. Akhirnya bapak sama ibunya memilih berhenti. Ini warga yang lain yang berjualan pun akhirnya ketemu di sana ya. Dan si sosok pocong itu tuh kayak berdiri dengan sendirinya, terus kayak set, kayak terbang, bukannya lompat-lompat kayak di film-film, enggak, tapi kayak lompat cuman jauh banget dan ngilang di kebonan. Ya, itulah sepenggal kisah dari Mas Budi dan ibunya yang seorang penjual sayur dan harus berangkat pagi-pagi. Terima kasih banyak Mas Budi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support berupa super thanks, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli dagangan saya, bawang goreng Nyai Wiji, juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.